Aku record. Oke. Oke, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di Let's Talk series dari Indonesia Now. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita bersama Stephanie Alvera Dianovansa dengan beberapa pengalamannya ketika dia build suatu tim. Dan di sini kita akan bahas how to build a successful team gitu. Nah, dia ini adalah salah satu Head of Human Resource Development di Forkomunitas UGM, dan dia aktif juga di beberapa organisasi di tingkat UGM atau bahkan regional DIY gitu. Oke, mungkin untuk mengawali diskusi pada malam hari ini, silakan dia perkenalan, kamu tuh sebenarnya siapa sih? Terus kenapa bisa diundang di sini, sama pengalaman ketika kamu SMP atau SMA tuh kayak gimana? Boleh cerita dulu, silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Stephanie Alvera Dianovansa. Cuman emang dari dulu aku terkenalnya dengan nama Dianova gitu. Terus aku lahir di Wonogiri tahun 2000-an, tahun 2000 pas. SMA gitu ya. Sebenarnya kalau SMP tuh pengalaman tentang kelideranku itu sebenarnya nggak banyak sih, cuman aku sempet jadi koor divisi juga di salah satu komunitas kerohanian di tempatku sana, dan itu salah satu hal yang bikin aku belajar. Terus karena aku banyak belajar di SMP, mengamati ya, lebih tepatnya di SMP itu tahapku mengamati orang lain. Di SMA aku menemukan suatu tempat atau lingkungan yang baru yang membuat aku tuh jadi berani buat naik gitu. Jadi di SMA itu sendiri aku ikut suatu organisasi kepemimpinan, ya itu pramuka, dan di sana aku dilatih, ya tahulah pramuka seperti apa. Dan waktu jabat aku di sana sebagai pemangku adat. Pemangku adat itu kayak ibaratnya sekjen lah kalau sekarang tuh, kalau di kuliahan gitu itu tugasnya sekjen, koordinasi internalnya, lebih ke internalnya gitu, sama proker-prokernya jalannya, terus divisi-divisinya gimana, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti emang dari SMP terus di SMA pun juga aktif di beberapa organisasi gitu ya. Jadi sehingga sampai sekarang pun masih aktif dan terus dapat beberapa value-value menarik gitu. Nah, mungkin aku penasaran sih, apakah ketika dulu dia tuh waktu masih SD atau bahkan ketika kecil tuh udah ketika main sama temennya, apakah udah ada hal yang berbau mungkin sering ngobrol sama temennya, atau bahkan udah sering ngelit temen-temennya ketika main-main ketika anak kecil tuh kayak gimana ceritanya? Oke, ini menarik sih. Sebenarnya waktu SD atau masa kecilku, aku bisa dibilang tuh aku beda banget sama yang sekarang. Aku tuh dulu tuh bener-bener apa ya, cupu lah. Kalau bahasanya cupu banget. Dulu SD tuh kan mungkin ya, yang aku rasain adalah banyak banget perbedaan yang muncul. Kayak misalnya dia kaya, aku mungkin ekonominya lebih di bawahnya, jadi aku nggak bisa berteman sama mereka. Dan hal-hal perbedaan kasta itu yang menimbulkan aku tuh merasa kayak terbuli secara kondisi gitu. Dan di situ memunculkan suatu rasa ingin dominan pas aku di lingkungan yang berbeda. Dan itu aku merasakan suatu perbedaan kasta itu dari SD sama SMP. Karena SMP aku juga belum pengen leader, sebenarnya nggak seleader itu juga. Tapi di SMP itu aku kan kenal lingkungan baru, dan aku bisa bilang SMP ku tuh termasuk SMP yang sangat produktif gitu. Orang-orangnya tuh sangat ambisi gitu. Jadi aku kayak belajar di situ, aku belajar, oh orang tuh tipenya seperti ini ya. Kalau leader tuh harusnya seperti ini ya. Di situ aku belajar, dan makanya di SMA baru aku bisa push gitu di bagian kepemimpinannya. Tapi intinya dulu SD, masa kecilku tuh benar-benar nggak ada hal-hal yang terkait sama itu sih, jujur aja gitu. Oke, berarti kayak ada satu transisi dari lingkungan SD ke SMP kemudian ke SMA yang beda banget gitu ya. Terus kamu ketika di lingkungan SMP tuh ada yang lingkungan suatu suportif yang kamu bilang tadi, di SMP sangat produktif, betul gitu ya? Oke,
Terus sekarang tuh kalau boleh tahu dia diceritakan dong aktivitasnya apa, terus kesibukannya apa sekarang. Mungkin aktif di beberapa organisasi itu apa aja boleh di-mention? Oke, aku ngomong dari SMA atau kuliah? Kuliah aja ya. Boleh dari SMA kalau tadi belum diungkapkan, silakan diungkapkan lagi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di SMA aku tergabungnya tuh ke organisasi yang paling paling membuat aku ada rasa kepercayaan diri bagian leadernya adalah karena pramuka. Oke. Di situ kayak kan kalau pramuka koordinasinya nggak cuma pramuka ambalannya aja kan, satu sekolah gitu loh, kan ada pramuka wajib, jadi itu adalah salah satu hal terbesar, aku bisa bilang hal terbesar. Terus ada juga aku tuh di situ di kerohanian juga, di situ aku juga koor divisi sih, terus sama vokal grup, di vokal grup aku sebagai anggota gitu. Terus kalau di kuliah sendiri aku semester semester 1 atau 2018 aku tergabung di Forkom. Forkom tuh hima prodinya jurusanku kuliah. Terus habis itu aku ikut GMCO juga sama PSMSW, tapi karena masih tahun pertama kan enggak yang menjabat juga ya, paling cuman pengurus atau anggota gitu. Terus di tahun keduanya kebetulan dari Forkom sendiri sama dari GMCO itu memberikan aku amanah untuk jadi kepala departemen atau kepala divisi dari suatu divisi. Yang satunya PSDM dan yang satunya Humas. Itu adalah suatu job desk yang berbeda dan challenge buat aku sih, karena dua job desk ini tuh beda. Beda kalau misalnya aku PSDM sama PSDM, itu mungkin bakal aku lebih mudah. Cuman di sini adalah halnya berbeda gitu. Dan di tahun ini kan mau masuk tahun ketiga ya. Yang GMCO udah purna dan puji Tuhan udah selesai. Maksudnya aku bisa melaksanakan dengan baik walaupun emang namanya kerjaan pasti ada naik turunnya gitu. Sama yang Forkom ini masih gitu. Oke, jadi lumayan banyak ya bakal dari semester 1 pun dia udah banyak join beberapa organisasi, mulai dari mungkin di awalnya masih sebagai staff dan ikut aktif, tapi emang start dari semester 1 udah mulai banyak organisasi gitu. Oke, mungkin next step-nya apa sih yang membuat dia tuh mau masuk ke organisasi gitu? Apa sih value yang pengen kamu dapatkan atau kamu punya ekspektasi apa-apa gitu ketika masuk suatu organisasi? Oke. Sebenarnya kalau masuk suatu organisasi tuh aku benar-benar ikhlas jalaninya, tuh nggak ada yang aku pengen dapet apa gitu. Cuman ya pasti ada sih. Tapi nggak dijadiin prioritas gitu. Itu bonus kalau menurut aku. Cuman kalau ditanya cari apa, sebenarnya lebih ke cari temen atau cari relasi. Karena aku tuh suka banget kalau misalnya ketemu orang baru terus kenalan gitu. Karena dari situ aku bisa tahu karakter seseorang gitu loh. Kayak kalau kita tahu karakter seseorang tuh kita bisa buat pelajaran diri sendiri juga kan gitu. Kurang lebih itu sih. Menarik sih, karena beberapa anak kan ada yang dia masuk organisasi dengan punya ekspektasi lain, pengen A, pengen B, pengen C, tapi poin dari dia tuh kenapa mau masuk organisasi dengan segitu banyak dari level semester 1 sampai sekarang tuh karena pengen dapat relasi gitu ya. Oke, dari sekian banyak yang organisasi dia join tadi, sampai sekarang berapa sih yang dia di sana tuh masuk sebagai, kalau emang tadi awalnya sebagai staff, sekarang jadi pemimpin atau suatu kepala atau yang ngelit tuh di bagian mana aja sih dia? Oke, aku kalau jadi kepala divisi yang secara resmi ya, maksudnya emang ada suratnya, itu di Forkom TRI. Forkom TRI, Forkom TRI jadi kepala divisi PSDM itu, sama di GMCO yang kepala departemen Humas. Cuman ada lagi yang dalam tanda kutip nggak resmi, itu maksudnya karena ini komunitas aja, jadi nggak yang harus bersurat-surat gitu. Itu aku di KMK, jadi KMK itu juga aktivis kerohanian gitu sih. Oh, oke, di UGM juga itu. Iya, di SP. Oke. Terus ketika kamu ngemimpin tuh pernah nggak sih kamu mengalami suatu kegagalan, semisal anak-anak yang kamu pimpin kanan kiri, terus apa sih yang kamu lakukan ketika dapetin suatu hal tersebut? Oke, kalau aku tuh
Mungkin aku nggak tahu ini benar atau salah ya, karena menurutku ini masih belajar, mumpung masih belajar gitu. Kalau sejauh ini pasti ada masalah. Masalahnya adalah biasanya rata-rata kalau organisasi itu anggotanya hilang-hilangan gitu kan. Dan aku tuh lebih kayak caraku tuh memahami mereka. Kenapa sih mereka kok hilang-hilangan gitu? Jadi kalau misal kamu emang lagi capek organisasi, it's okay gitu. Nggak apa-apa, bilang aja sama aku. Yang penting kamu job desk-nya ini, kerjain dulu. Kalau misal emang delay atau kebetulannya job desk-nya tuh pas dia lagi males, dia cari backup gitu. Itu mau nggak mau tanggung jawab dia kan, harusnya diselesain dulu gitu. Kalau emang dia males banget, ya udah tetap aku backup. Karena apa? Kalau misalnya tunggu-tungguan dan tanda kutip kayak gitu, itu tuh bakal menimbulkan kegagalan suatu misi kan. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau menurutku seperti itu sih. Oke. Kalau biasanya yang mencari backupnya itu siapa sih? Apakah dia yang nunjuk anggota tim tersebut atau anaknya yang tadi sedang malas-malasan yang dia yang mencari backupnya gitu? Aku lebih prefer anaknya sendiri karena itu tugas dia gitu. Jadi aku tetap sebaik-baiknya aku kalau kamu emang lagi capek cari sana backupnya, kalau nggak ada ya selesain sendiri. Kalau emang kamu bener-bener capek males kenapa masalahnya, terus aku kayak heart to heart, kamu tuh kenapa, kalau misal aku merasa dia oh ini emang anaknya lagi kurang dalam tanda kutip kurang baik gitu, oke nggak apa-apa, aku backupin, aku cariin orang kayak gitu kurang lebihnya. Karena kalau dipaksain malah hasilnya juga kurang baik gitu loh. Oke. Pernah nggak sih itu kan tadi kan kamu kayak cerita ketika alurnya tuh lurus, semisal ada orang yang dia nggak bisa atau malas, kemudian dia cari backup atau mungkin kamu handle sendiri ketika emang anaknya nggak bisa gitu. Pernah nggak sih suatu kondisi yang lebih buruk dari itu akhirnya sampai mungkin kamu pusing atau sekarang bahasanya overthinking gitu? Pernah nggak sih ngalamin suatu kondisi kayak gitu? Pernah, yang anaknya jadi dia dikasih tanggung jawab, cuman pas dikasih tanggung jawab anaknya hilang gitu. Dan itu emang itu di salah satu organisasi yang termasuk krusial karena letak dia ditempatkan di situ juga krusial gitu. Dan itu membuat aku jujur kayak kecewa sama dia juga sih, karena dari awal kan dia komitnya seperti ini tapi kok hasilnya seperti ini. Cuman karena organisasi tuh banyak kan, nggak cuman aku, jadi aku ngerasa kayak kalau kehilangan satu aku masih punya 1000 gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Daripada aku memelihara satu jamur terus kayak kemana-mana ngerembet, mending ya udah sana, aku tak benerin yang sini aja gitu. Oke. Tapi kalau aku mau challenge ya, tapi bukankah ketika kamu ngelepas anak itu, maka anak itu bisa punya pikiran negatif-negatif lah. Kalau aku keluar kayaknya nggak dibutuhin sih di sini, apa aku emang keluar aja tambah malas aja. Tapi kan kalau kamu nge-approach anaknya, bakal ada suatu kemungkinan anaknya itu bakal mau masuk lagi. Kenapa kamu milih ya udah biarin jadi jamur aja, biarin dia kayak gini, terus aku fokus ke yang mau dibina gitu. Alasannya apa? Jadi aku membiarkan dia, aku bilang itu jamur karena dia sudah nggak bisa diatasi. Dan kayak gitu. Kalau misal masih bisa diatasi tuh yang orangnya tuh ditanya masih jawab, terus kenapa masalahnya ada apa masih jawab, masih mau terbuka sama kita. Jadi mereka juga masih bersikap baik kepada kita, dalam tanda kutip seperti itu ya. Cuman kalau misalnya yang kayak hilang, dia bener-bener hilang, ditanya nggak pernah ada kabar, padahal dia online. Pernah kayak gitu aku, dia online, terus tiba-tiba dia offline pas aku chat, terus besoknya kayak gitu lagi, sempet cuman di air doang. Kan kalau kayak gitu tuh, kayak aku menggantungkan, bukan menggantungkan, kayak mau apa ya, pokoknya intinya kok aku tuh mau meresikokan si acara yang besar ini buat nungguin dia gitu. Kalau mau nggak mau ya harus diterabas aja gitu kan. Kalau jadi balik lagi ya, karena ada suatu kebutuhan atau tujuan dalam tim tersebut atau organisasi tersebut, daripada ngurusin anak ini dan akhirnya tujuannya terbengkalai, lebih baik kamu pilih take a risk di sini buat lurus terus biar tujuannya itu tercapai gitu ya. Cuman kalau misalnya buat mempertahankan itu, yang penting acaranya jalan dan aku di sisi lain maaf. Di sisi lain juga aku nge-reach, jadi kayak kan kalau cuman ngechat dia tuh nggak susah kan, maksudnya bisa dilakukan bersama dengan menyiapkan gitu, menyiapkan acara. Oke.
Tadi kan kamu udah sempat cerita tuh hal-hal apa aja yang kamu pelajari ketika misalnya ada anak yang pergi dan sebagainya. Dari sekian banyak yang pernah kamu lalui, apa sih tindakan preventif biar nggak sampai, kan pasti kan kamu dapat suatu learning atau value kan dari kegiatan tersebut sampai anaknya tuh dia pergi atau kamu lepaskan dia. Apa sih tindakan preventif yang bisa dilakukan? Mungkin teman-teman yang di luar sana sedang ngebangun suatu tim, kemudian biar anaknya tuh nggak hilang-hilangan atau biar mereka bisa solid terus tuh, apa sih tindakan preventifnya? Jujur kalau dari aku akan lebih baik kalau dipondasiin dari awal. Jadi misal satu organisasi habis serah terima jabatan, itu mau nggak mau, misal kita jadi pemimpin kayak aku jadi kadif, mau nggak mau harus cepet-cepet tuh kenalin anak-anaknya, keburu mereka merasa basi gitu loh. Jadi mau nggak mau kayak ditanyain atau bikin first gathering gitu. Kalau misalnya bisa offline ya lebih baik kan. Jadi membangun circle yang kuat dulu biar muncul rasa kekeluargaan, saling memiliki dan saling membutuhkannya dalam suatu tim itu gitu. Nanti makin ke sana dia bakalan punya rasa, kan kalau udah gini gitu, dia bakal punya rasa apa ya, nggak enak kalau misalnya dia mau mengecewakan teman-temannya gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Cuman kalau misal pondasinya dari awal tuh udah nggak kuat, kayak ya udah sakarepmu lah, kamu mau join atau enggak mau gini, itu bakalan kemungkinan besar akan hilang-hilangan. Dan itu benar-benar terjadi karena dari pengalaman di organisasi yang ini yang ada kayak gitu, masalah seperti itu. Dan di yang sini aku kasih pondasi yang kuat, beda, rasanya beda banget, kerjanya beda banget juga. Gitu. Kalau mau lebih dalam, gimana sih caranya kamu ngebikin pondasi, misalnya ada 8 orang atau 10 orang gitu, gimana biar mereka tuh dapat value yang kamu ingin, terus mereka merasa memiliki atau bahkan punya suatu visi yang sama dalam tim tersebut, nge-approach mereka-nya, tekniknya gimana kalau boleh di-share? Oke, kalau dari aku pribadi ya, orang tuh pasti banget ada rasa, bakal ada rasa titik jenuh atau males pas organisasi. Jadi aku menempatkan kalau aku jadi manusia yang nggak pro banget sama organisasi. Jadi kayak orang yang organisasi biasa gitu, nggak nganggap organisasi banget. Nah, aku memposisikan gitu dan aku ngasih tahu aja sih, emang kalau itu pengalamanku seperti itu. Aku ngasih tahu aja, misal kamu capek ya udah izin aja. Aku bakal ngerti apapun alasan kamu, asalkan kamu tuh tanggung jawab sama job desk kamu, tanggung jawab sama semuanya. Maksudnya kayak nggak main-main, kayak misal harusnya rapat nih, terus dia tuh kebetulan mungkin lagi capek atau semalam habis begadang, kan kalau harusnya tetap harus rapat dong, sebagai anggota yang baik harusnya rapat dong. Nah, cuman kalau dia emang alasannya seperti itu dan dia nggak bisa ngelanjutin, it's okay, kamu bisa istirahat tidur, tapi lain waktu kamu jangan gitu lagi gitu, paham nggak? Jadi kayak hati ke hati, dan aku menempatkan sebagai seorang biasa, seorang anggota yang biasa gitu. Jadi kamu kayak nempatin posisimu tuh ke posisi anggota tersebut biar dapet tuh value-nya mereka sebenarnya yang mereka rasain apa sih, biar ketika melakukan approach ke mereka tuh dapat feel-nya gitu ya. Oke, aku mau juga biar tambahan, dan biar dia tuh juga ngerasa kayak, oh ini pemimpin kita tuh tahu kita banget gitu. Mereka punya rasa kalau, oh pemimpin kita yang ini tuh mau mendengarkan kita, ternyata nggak kayak pemimpin yang lainnya, kurang lebih gitu sih. Udah. Itu poin empati nggak sih? Oke. Terus kalau boleh share dong, tadi kan kamu waktu beberapa kegiatan tuh dan beberapa organisasi emang jadi kepalanya gitu. Perbedaannya apa sih? Mungkin ketika kamu nge-lead di tim A atau di organisasi A atau B, job desk-nya tuh sama nggak sih? Atau emang karena sifat organisasinya beda meskipun dalam departemen atau divisi yang sama, tapi jadinya beda gitu. Kira-kira menurut dia sama nggak sih? Sebenarnya apakah ada sebenarnya semua organisasi itu sama atau emang beda gitu? Makanya kalau itu menurutku juga tergantung orangnya dan benar bentuk organisasinya. Kalau bentuk organisasinya sangat kepemimpinan, misal kayak BEM, pasti kebanyakan orangnya bertanggung jawab karena mereka daftar tuh tuntutannya adalah tanggung jawab. Beda lagi kalau misalnya itu tuh cuman sebatas komunitas, jadi kayak ya ada dan tiada gitulah anggapannya. Nah itu rasanya emang beda sih.
karena orang-orang yang di dalamnya tuh yang satu orangnya adalah kumpulan orang yang mau bertanggung jawab atau mau belajar bertanggung jawab, yang satu kumpulan orang yang ada, kumpulan orang yang seadil kalau bisa. Dan kalau misalnya kan rasanya beda tuh, caranya tuh juga sebenarnya beda, cuman di tahap ini aku juga masih harus banyak belajar gitu, karena kalau menurutku aku belum berhasil di bagian komunitas itu, tapi yang di satunya udah berhasil karena bentuk organisasinya itu tadi gitu sih, Dok. Oke, jadi ada suatu perbedaan bentuk organisasi sehingga cara manage-nya pun dan tipe orang yang masuk ketika mereka cara masuknya pun beda-beda sehingga karakternya beda-beda juga gitu ya. Oke, terus aku mau loncat lagi nih. Kan kamu kan kayak udah dapat value-nya tuh ketika bikin suatu tim. Terus kalau ngelihat background-nya kan emang itu semuanya anaknya dari suatu mahasiswa gitu kebanyakan. Dia adalah mahasiswa dalam satu universitas yang sama, meskipun beda fakultas dan sebagainya, dan mereka berasal dari beberapa daerah yang berbeda. Tapi, misal gimana sih kalau misal ada satu teman-teman atau katakanlah temanmu punya suatu masalah di mana dia tuh pengen nge-build suatu tim, tapi background-nya beda-beda dan awalnya tuh nggak kenal karena adanya suatu match mungkin habis kenal sebentar terus pengen ngajak dia sebagai tim. Saran dari dia gimana sih biar kita yang awalnya beda-beda benar-benar nggak tahu dan nggak kenal sekali 5 orang nggak kenal sama sekali nih terus ketemu dalam satu kegiatan dan akhirnya pengen gabung di suatu tim, gimana caranya biar tim yang awalnya nggak kenal ketemu dalam satu hari terus mereka nanti bisa kuat fondasinya gitu, gimana? Mungkin ada tips atau triknya gitu? Iya. Kalau bicara orang yang sama sekali nggak kenal, suatu tim tuh pasti banget butuh sama yang namanya komunikasi kan. Nah, membangunnya itu yang butuh kayak butuh waktu juga. Nggak bisa kalau misalnya ini ngajak, misal ketemu terus ayo, itu beda. Itu pasti bakal push gitu, karena mereka adalah orang-orang yang saling mengusulkan. Beda kalau misalnya kamu berinovasi terus kayak ngajak iya orang-orang cuman kayak ngefollow kamu gitu, mau nggak mau kamu yang harus bertanggung jawab buat ngedeketin orang-orang itu, tahu gimana karakter orang-orang itu gitu. Dan poin yang paling penting di sini kenapa komunikasi sangat penting, makanya aku tuh suka banget nambah relasi ke banyak orang, karena dari situ aku tahu cara berkomunikasi, bisa nebak kayak oh karakternya kayaknya gini nih. Kalau udah bisa nebak kayaknya gini, bisa tahu cara komunikasinya. Komunikasinya harus halus atau harus oi gitu. Kan beda-beda tuh. Nah, itu sih. Nangkep nggak? Nangkep. Aku dapat poinnya. Terus, misal nih, ketika kamu disuruh milih tadi, berarti kamu opinimu yang barusan kan, kamu pengen ketika ada suatu pemimpin yang dia invite orang, maka pemimpin inilah yang invite, dia yang jadi tanggung jawab. Kalau case yang tadi sama-sama kosong, maksudnya istilahnya levelnya masih sama, dalam satu tim levelnya masih sama, apakah harus ada seseorang yang dia maju untuk menjadi pemimpin, atau mereka tetap sama terus gitu? Kalau konsepnya sama-sama tuh, kalau menurutku tetap harus ada pionirnya. Kalaupun bukan pionir, penengah, setidaknya kayak orang yang dituakan, karena nggak bisa kalau misalnya suatu circle, organisasi atau apa, nggak ada yang, maksudnya kayak majunya bareng, ya sebenarnya bisa sih. Cuman jarang aja, dan aku sejauh ini belum pernah ketemu sih sama yang bareng-bareng. Pasti ada seseorang inovator atau pionir, karena pasti mereka punya bentuk yang berbeda. Kayak misal nih, Nadiem Makarim itu kan Bapak Nadiem kan dia konseptor, dia butuh teknisi, jadi kayak saling melengkapi. Itu majunya bareng, cuman kan tetap ada pionir yang mandu gitu. Kalau menurutku gitu sih. Berarti nggak akan mungkin dia bakal strong selama beberapa hari atau beberapa bulan, tapi ketika levelnya bakal sama terus dan yang menentukan arah kebijakannya kemana, yang mau menentukan visinya kemana kayak bakal nggak ada gitu. Jadi ketika dalam tim tersebut memang belum ada, ya solusinya kalau kamu pengen sustain ya naikkan dulu satu orang buat jadi pemimpin dan nanti yang lainnya jadi follower gitu ya.
Yes, Oke, yes. Karena oke. penting banget. Aku dengar dari temanku namanya Grace. Dia Mhm. tuh sangat, kan dulu tuh waktu SMA, aku cerita aja dulu waktu SMA tuh benar-benar kayak pembina aku tuh membuat semua orang harus punya jiwa pemimpin, semua orang harus punya jiwa pemimpin. Padahal itu tuh nggak sepenuhnya benar gitu. Kalau kamu emang punya jiwa follower, ikuti aja, Mhm. karena bisa jadi dengan kamu follower itu, kamu tuh menimbulkan eh, suatu wow gitu loh, paham nggak? Karena belum Yes, tentu si pemimpin itu mampu jadi follower, paham kan? betul, betul, setuju. Nah, gitu. Makanya kalau suatu tim ya itu butuh butuh namanya pemahaman jiwa aja, jiwanya pemimpin atau follower gitu. Oke, aku penasaran sih sama background dia tuh prodinya apa sih? Maksudnya kamu kan masuk organisasi yang kayaknya nggak ada berhubungan dengan manusia semua kan? Kamu boleh tahu backgroundnya apa sih? Background sekolahnya gitu? Oke, aku sebenarnya background sekolahnya SMA IPA, Oke, terus kuliahnya ini teknologi rekayasa internet. Emang nggak ada human human waria apa? Pokoknya nggak ada sosialnya sih sebenarnya. oke. Terus berarti kalau tadi ngomong teknologi dikasih biasanya itu soal teknik-teknik gitu ya? Bener ke teknik nggak sih? Nah, terus menurutmu gimana caranya kamu kan sekarang ibaratnya aku ngelihat tuh ada poin plus di sisi manajemen orang atau berhubungan sama manusia. Nah, terus di sisi lain kamu kuliahnya tuh di bagian yang berurusan mungkin sama komputer atau sama robot atau anything else. Nah, gimana caramu atau planmu ke depan tuh kamu bakal ngapain sih dengan dua senjata di kanan kiri tuh, apakah kamu bakal fokus ke satu atau kamu udah punya mindset nih ntar besok kalau lulus aku habis ini aku mau alah ke role ini aja deh, kayaknya lebih lebih baik. Kamu udah punya pandangan belum sih? Oke, Hmm. sebenarnya kalau kalau penentuannya aku belum. Cuman Oke. aku udah sangat sering banget memikirkan ini. Kayak kalau orang tua aku bilang, kan kalau misalkan aku teknologi rekayasa internet, ya kalau Yes. mungkin kerjaku bakalan ke bagian teknologi. Mhm. Cuman dilihat dari um, poinku itu tadi, aku kayak lebih cenderung ke arah manusia kan. Nah, Yes. mungkin aku bisa kerja di suatu tempat yang Mhm. bau teknologi, cuman ngurusin manusia gitu. Oke. Berarti arahnya bakal ke human resource gitu ya? Apakah itu Iya, oke? Jadi mungkin sebenarnya kurang aku lebih gitu. cukup setuju sih dengan statement itu. Jadi memang di semua perusahaan apapun bidangnya, ketika kamu punya strong di teknologi, maka akan lebih mudah ketika kamu ngomong dengan rekan kerjanya dan kamu punya background teknologi, mereka ngerjain apa sih, daripada orang yang benar-benar masuk dari sosial, kemudian dia emang fokusnya di sosial, emang dia bakal strong banget, tapi ketika dia mau coba ngomong sama orang lain yang mungkin backgroundnya beda banget, dia bakal kesusahan, dia harus belajar lagi. Dan di sini kamu punya poin plus ketika mau dinaikin ya coba tambah relasinya di sini dan learning di sini banyak-banyak. Ini yang background studimu tuh sebagai penguat kalau aku mau ngomong sama A, B, C ya apakah gitu. Mungkin itu sih kayak masukan buat dia juga. Oke. Terus aku kepo sih. Sekarang tuh kamu semester berapa sih? Aku masuk semester 6. Oke. Tadi kan dari tadi tuh kayak ngomong kita organisasi di dalam kampus semua ya. Kamu aktif di organisasi di luar kampus nggak sih? Atau mungkin di daerahmu atau di desa ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Kalau di luar kampus, aku kan penerima beasiswa BI ya. Mhm. Jadi itu aku ada rencana mau join ke komunitasnya yang Oke. DIY atau yang Yogyakarta. Untuk saat ini aku masih di tingkat universitas sih, cuman aku ada rencana ke sana. Terus kalau di daerah sendiri aku dulu aktif di Ormada. Kenapa aku bilang dulu? Karena sekarang udah purna dan emang udah, kalau dihitung tuh udah bukan anggota aktif gitu. Kayak ya masih masih kakak kita, cuman nggak sebegitu aktifnya kayak orang udah purna gitulah. Di sana aku Mhm. juga start dan cukup aktif juga. Oke. Boleh diceritakan nggak sih kamu di Ormada sama di BI ya, komunitas BI itu sebagai apa sih? Apakah sama-sama manage orang lagi atau kamu di sana memerankan roles yang lain gitu? Aku di sana roles yang lain sih. Yang di Mhm. Ormada itu Minkat. Tapi emang aku ada background pernah megang Minkat sih waktu di Forkom 3SV itu yang aku tahun pertama. Itu aku masih Mhm. di Minkat. Jadi masih ada itu sangkut pautnya. Terus
Sama yang Gen B ini aku megang di media marketing, dan aku lebih ke bagian medianya. Cuman kalau dari sana butuh marketingnya, aku juga siap. Oke, Gitu. oke. Karena aku belajar banyak dari situ. Iya. Oke, masuk marketing juga berarti yang masuk marketing terus di Ormada jadi meningkat sebenarnya bercabang juga ya emang tujuannya tadi relasi gitu. Nah, aku penasaran sih dia tuh habis ini tuh next-nya pengen apa lagi sih? Kan kamu tadi di jurusan teknik terus masih aktif di beberapa kegiatan. Apakah kuliahmu tuh nggak kacau atau bisa ke-manage dengan baik gitu? Sejujurnya kalau sampai sejauh ini nggak ada masalah sih sama kuliahku. Maksudnya karena di kuliah sendiri aku banyak teman yang mau membantu aku gitu. Jadi nggak keteteran banget juga. Terus di organisasinya aku bekerja dengan caraku. Maksudnya dengan caraku adalah karena ya itu tadi, aku nggak menganggap organisasi ini suatu beban, tapi aku menganggap organisasi adalah salah satu pelajaran gitu. Karena sebelum karena tuh makin lama kan orang bilang kalau makin lama kita makin berkurang temennya, terus makin males ngurusi Oke. teman dan lain-lain. Mumpung aku tuh masih mau kenal banyak orang kayak gini nih, jadi aku banyak-banyakin tuh kenal karakter orang, gimana caranya ngomong sama orang kayak gitu. Siapa tahu ya itu tadi kerjaanku hubungannya sama orang gitu. Oke, tadi kalau kamu mention ketika di kuliah atau bahkan di luar tempat kamu banyak yang nolong itu apakah itu salah satu impact dari ketika kamu nge-manage satu tim tersebut dan akhirnya terjadi satu relasi dan kayak tahu ini orang anaknya gimana dan apakah itu tuh saling berkaitan atau emang bertolak belakang gitu? Iya, sangat berkaitan. Kan aku kalau menurutku sih ya, karena Mhm. aku tergabung di Hima Prodi, otomatis Ya. hubungannya sama Prodi dan bisa berdampak ke akademiku. Dengan aku bekerja dengan keras di Hima Prodiku, menimbulkan yaitu circle yang saling menguntungkan. Dan di situ aku jadi punya temen yang kayak mungkin dalam tanda kutip, kalau aku bilang akademiku tuh nggak sebagus temanku kok, cuman di bagian organisasi ternyata aku punya poin plus, dan di situ teman-temanku jadi memperhitungkan aku. Seperti itu sih, Nda. Oke, kalau boleh aku wrap up dari yang dia sampaikan tuh dia emang dari kecil tuh sebenarnya dia nggak fokus atau emang nggak punya passion atau bisa bilang dia tadi mention orang cupu yang nggak tahu leadership dan sebagainya. Tapi ketika masuk SMP lingkungannya berubah tuh dari SD dan lingkungan mungkin di rumah yang nggak suportif terus masuk ke SMP yang sangat suportif lingkungannya atau saya kira masuk lagi tuh ke SMA yang ketemu organisasi dan ketemu pembina yang dia sangat support dan ngebentuk anak-anak yang menjadi seorang leader dan ditambah ketika masuk univ tambah banyak lah tuh organisasinya ABCD dan sebagainya baik yang di dalam maupun di luar univ. Nah dari sekian banyak itu mungkin kasih tips dong ke teman-teman sebelum masuk habis ini ke Q&A kalau teman-teman yang mau tanya gitu boleh banget silakan tanya ke dia gitu mungkin sebelum ke sana kasih tips dong ketika kamu pengen bangun suatu tim hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin ketika sebelum jadi ketika mau bangun tim tuh mungkin ketika perekrutannya gimana atau ketika kamu seleksi orangnya gimana ini bisa disampaikan terus sampai ketika pas ngejalanin misalnya ngejalanin caranya gimana biar mereka tetap solid dan sebagainya terus atau bahkan ketika in the future kamu apakah ada misalnya kayak tadi di Orgomada udah selesai apakah kamu ngasih apresiasi ke anak-anaknya atau gimana mungkin kamu bisa cerita. Oke. Kalau pembentukannya tentu saja sangat disarankan untuk kalau bisa kenal. Kalaupun nggak Oke, kenal, kamu harus mengenal. Kedengaran kan suaraku? masuk Oke. masuk. Kalaupun nggak kenal, kamu mau nggak mau harus kenal. Maksudnya, kenapa harus kenal? Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kenapa kamu milih orang ini. Takutnya kalau nggak kenal, dia salah masuk jurusan atau salah masuk apa ya? Ibaratnya salah masuk interest gitu loh. Dan itu Oke. menimbulkan nantinya bisa panjang lah urusannya gitu. Atau minimal punya suatu misi yang sama, kayak misal mau bangun startup, oh berarti misinya tuh sama, mau bangun startup, atau emang tujuannya misal startupnya di bidang teknologi, oh biar orang tuh nggak kesusahan bagian ini nih, ayo kita bikin kayak gitu. Jadi punya sesuatu yang sama. Terus
didasari dengan pondasi itu tadi yang udah aku jelasin. Ya dengan mengenal, mau nggak mau tetap harus mengenal, namanya tim kan ya. Terus nanti pas pelaksanaannya, ini suaraku ini ya, cek. Masuk kok, ya. aman. Pas pelaksanaannya, kalau bisa santai tapi profesional. Maksudnya santai tapi profesional tuh nggak usah yang terlalu struktural, hierarkis gitu. Nggak usah yang terlalu lu kan followers gue, lu harus menghormati gue sebagai pemimpin. No, itu salah banget, salah besar. Tapi ya harus profesional. Kamu harus mau nggak mau selesain tanggung jawab kamu sebagai seorang anggota atau seorang anggota suatu organisasi atau anggota dari suatu himpunan atau tim. Pokoknya mau nggak mau kalau kamu udah punya job, guys, segera selesaikan sesuai dengan timeline yang ada gitu. Terus jangan fokus sama hasil, kayak misalnya pas hari H tuh kita mau nggak mau harus ini nge-approach 200 orang gitu. Jangan fokus sama berapanya. Cuman tujuannya apa? Tujuannya adalah mengedukasi. Oke, ya udah. Yang penting kita ngomong aja totalitas edukasinya gitu. Karena tingkat keberhasilan tuh kalau tujuannya tercapai kan, bukan kalau dapat nama atau kalau pansos gitu, enggak kan. Gitu. Terus nanti setelahnya tentu saja benar kata Nanda harus diapresiasi, enggak harus sih, tapi akan lebih baik kalau diapresiasi. Karena kalau diapresiasi itu menimbulkan rasa, ternyata kerja kerasku selama ini walaupun cuma berbuah makanan 10 ribuan gitu, itu cuman kayak ya emang kerja kerasku selama ini enak banget makan bareng temen-temen yang ini, kita berproses bareng gitu. Terus sama sebagai pemimpin juga nih, kalau sebagai pemimpin jangan pernah merasa kalau wah timku ini sukses gara-gara aku, wah itu parah deh, salah. Karena tanpa adanya teman-teman kamu tuh nggak bisa, kamu nggak bisa melakukan sendiri gitu. Jadi keberhasilannya itu bukan karena pemimpinnya, tapi karena koordinasinya gimana, dan juga karena timnya itu sendiri gitu. Koneksi timnya itu seperti apa, chemistry-nya kayak gimana. Itu yang membuat keberhasilannya itu. Oke. Kurang lebih itu. Aku dapat poinnya. Terus aku penasaran sih ketika kamu ngelit suatu tim, teknik pengambilan keputusanmu gimana sih ketika diskusi atau semisal ada suatu masalah, apakah kamu tuh yang tipe ngambil keputusannya sendiri atau kamu lempar ke anak-anakmu buat diskusi bareng dan gimana? Mungkin kamu coba share ke teman-teman yang lain. Kebetulan kalau misalnya pengambilan keputusan tergantung posisiku di mana. Pertama, kalau posisiku sebagai pemimpin di situ, tetap aja sih, mau nggak mau ya semua harus diskusikan. Kayak kalau kamu gimana, di situ diambil jalan tengahnya. Terus kalau sebagai anggota, ya udah ngikut pemimpinnya aja. Kalau pemimpin yang lempar ke kita, terus kayak disuruh diskusi, ya udah diskusi. Kalau pemimpinnya minta voting, ya udah voting sesuai keinginanku. Maksudnya kayak mungkin kan ada tuh kalau disuruh voting banyak yang mana, terus ikut-ikut gitu. Enggak. Kalau aku lebih ke kayak sesuai kata hatiku. Karena aku kalau milih keputusan tuh pasti aku tulis kemungkinan terburuknya. Kenapa kemungkinan terburuknya? Karena kalau kemungkinan terbaiknya itu namanya ekspektasi dan bisa nggak kelaksana. Dan kalau nggak kelaksana jatuh sakit. Jadi kalau misalnya kemungkinan terburuk kan kita bakalan punya planning, oh buruknya gini, planning B-nya gini, terus jadi lebih baik aja menurutku gitu. Setuju banget sih. Ketika kita punya planning yang buruk, ketika kita udah menyiapkan kondisi terburuknya bakal gimana, ketika kondisi itu berubah menjadi lebih baik, kita kayak bakal fine-fine aja. Yang kondisi terburuk aja kita udah bisa handle, apalagi yang kayak gini, isi lah gitu. Oke, terus mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya, silakan boleh open mic. Kalau ada yang mau sesuatu hal yang mau tanya lebih detail, silakan open mic, kenalan dari mana, namanya siapa, terus disampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Yang mau tanya? Oke. Kalau belum ada, mungkin aku mau tanya beberapa hal lagi sih. Pertama, ketika tadi kan kamu mention, kamu tuh pernah di posisi sebagai pemimpin dan sebagai followers. Nah, gimana sikapmu ketika kan pemimpin yang baik
Jadi pemimpin tuh nggak cuman di atas, tapi ketika dia berada di bawah, ketika menjadi follower, dia juga bisa jadi follower yang baik. Nah, definisi follower yang baik menurut dia itu gimana sih? Apalagi ketika kamu mendapatkan pemimpin yang mungkin rasanya kayaknya nggak cocok nih, harusnya gini, kenapa option ini nggak diambil? Itu ketika dia seperti itu gimana? Ya benar, kalau pemimpin tuh nggak cuman pemimpin doang, tapi harus bisa dipimpin. Kalau caranya biar apa tadi dah? Pemimpin tuh pertama, seorang pemimpin yang baik kan dia nggak cuman sebagai leader yang dia bisa nge-manage atasnya aja, tapi ketika dia berada di tim lain, terkadang dia kan nggak selalu di atas kan, dia harus bisa ngikutin arah dari pemimpin tersebut. Nah, gimana definisi menurut dia seorang followers yang baik yang ikuti pemimpin dan tapi nggak ngikutin doang, ketika ada apa-apa dia bisa challenge pemimpinnya gimana gitu. Oke. Dapat poinnya. Kalau jadi followers yang baik itu adalah yang selalu ada menurutku. Sejelek-jeleknya atau lagi sekosong-kosongnya kegiatannya tetap selalu ada. Maksudnya karena si tim ini kalau udah ada chemistry kan muncul kalau udah ada tim kan kalau bisa muncul chemistry ya, saling kenal. Ya. Dan di situ tetap ada pembahasan yang ya walaupun nggak mutu sih. Di situ nanti kayak ada saling memiliki dan harus menyadari kalau aku tuh juga bagian dari tim ini gitu. Aku nggak bisa kalau misalnya hilang. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab sama apa yang ada. Job desk-nya apa, setidaknya gitu. Kalaupun misal nanti di tengah-tengah ada rasa kayak aku kok lagi capek banget ya sama organisasi ini, dia bijak bang, harusnya bijak atau ngomong secara jujur ke tim itu, aku lagi males nih sama tim kita gitu, aku izin keluar bentar ya, itu bertanggung jawab karena dia terbuka, nggak terus hilang atau tertutup, atau pokoknya kalau yang tertutup gitu menurutku kurang baik sih. Cuman ya sifat orang beda-beda sih. Tapi menurutku kalau followers yang baik adalah dia yang paham banget gimana culture timnya itu, menginovasi selalu ada, terus juga itu tadi bertanggung jawab gitu. Oke, berarti poin-poin rasa memiliki itu harus dipunyain juga. Jadi ketika jadi followers, ya aku merasa ini tuh timku loh, ini keluarga aku, dan ini milik bersama. Itu poin tadi banget, aku setuju banget sih. Terus ketika ada sesuatu baru ada kegiatan lain atau memang harus meninggalkan tim tersebut karena alasan tertentu, ya bilang aja, jangan sampai kamu ngilang tanpa alasan dan orang-orang nyariin kamu dan sebagainya. Itu aku poin juga setuju banget sih. Oke, dari teman-teman di sini, adakah yang mau coba tanya ke dia? Kalau ada yang mau ditulis lewat chat atau nggak mau open mic juga boleh, silakan. Hey. Mungkin aku nambahin dikit di sini. Kalau menurutku juga karena aku tipenya orang santai kali ya. Orang beda, cuman caraku adalah suatu tim yang terlalu profesionalis dan perfeksionis. Biasanya perkembangannya sedikit lebih lambat gitu. Maksudnya karena dia terlalu banyak peraturan yang mengikat kan. Jadi mereka nggak bisa berkembang sesuai dengan banyaknya personil itu. Misal ada 9 orang gitu, otomatis mereka punya 9 cara masing-masing, 9 sifat, 9, pokoknya ada itu. Nah itu kalau ada peraturan kayak misal pemimpin harusnya berada di atas, kalian yang anggota mah ikut aku aja, itu nggak bisa berkembang gitu loh. Dan justru kalau saling bertukar pikiran gitu pasti bakalan cepat kembangnya. Kalau menurutku gitu. Setuju banget. Ya, setuju banget. Itu poin yang aku lupa sampaikan. Soal ketika tadi dia bilang organisasi yang perfeksionis, dia atau bahkan seseorang, manusia pun ketika dia terlalu perfeksionis juga bakal growth-nya lebih lama, karena ketika dia mau ambil keputusan atau ambil suatu resiko, dia pokoknya maunya yang perfect, semuanya harus 100, tapi ketika kondisimu kamu nggak dapat 100, dan ya itu bakal jatuh banget. Tapi beda ketika orang yang dia punya berani ngambil resiko tanpa misal hasilnya 80 dulu atau 70 dulu, ya udah nggak apa-apa, karena suatu keberhasilan atau ke poin 100 itu nggak bisa didapat dalam sekali
tancap gitu kan, dia perlu harus gagal dulu dan sebagainya, dan itu adalah proses dari belajar gitu. Oke, thank you banget ya. Ada lagi nggak sih teman-teman yang mau tanya di sini, mumpung ada kesempatan tanya soal building team atau building organisasi, boleh banget silakan tanya soal leadership, communication. Oke, Bung Toro, silakan. Aku boleh nggak izin Boleh, tanya silakan. nih. Mungkin bisa kenalan dulu kan sama teman-teman Oke, yang lain. ini sih apa namanya? Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Guntoro Yudi Kusuma. Aku mahasiswa TRI juga, angkatan 2018. Nah ini aku ada pertanyaan nih. Jadi terkait sebagai role sebagai pemimpin. Jadi kan kita kan misal kita sebagai pemimpin nih, kita kan juga manusia biasa gitu. Kadangkala mungkin merasa maksudnya mood kita atau semangat kita tuh menurun gitu. Nah, aku pengen tahu gimana caranya sih Mbak Dea itu apa ya namanya, mengelola semangatnya, mood dia gitu dalam memimpin sebuah tim gitu. Kan maksudnya apa namanya? Dia kan memimpin atau ada banyak orang yang bergantung pada dia gitu. Tapi kalau misal kita sendiri baru ada problem misal di keluarga atau musik atau problem pribadi lainnya gitu, gimana caranya kita yaitu mengelola semangat mood kita gitu, gimana, mungkin nangkap nggak ya maksudnya pertanyaanku? Dapat kok, dapat. Oke, silakan dia. Oke, kalau Gimana di ya, kalau berdasarkan pengalaman nih ya, seorang pemimpin tuh pasti dia kenal, kebanyakan pasti kenal dong sama anggotanya gitu, nggak mungkin dia nggak kenal kan. Dengan kenal itu dia pasti juga nilai ini anaknya passionnya di mana nih gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalamanku, ini aku pengalaman pas SMA ya. Dulu aku emang sempet sangat cinta sekali sama organisasi. Terus di saatnya aku jatuh banget, jauh banget, aku kayak malesan gitu. Nah di situ aku jujur masrahin, bukan masrah itu nggak melempar tanggung jawab sih, tapi lebih kayak menyelamatkan. Kalau menurutku loh ya, menurutku itu menyelamatkan, karena daripada kamu menunggu aku yang aku lagi nggak beres ini, mending aku minta tolong orang, aku lagi nggak bagus nih di sini, aku lagi kurang gini nih gitu, tolong dong gantiin aku sebentar aja, aku minta waktunya gitu. Dan waktunya itu kamu harus kayak, kalau aku sih aku pastiin dalam waktu misal 3 hari, 3 hari aja aku butuh waktu 3 hari, ya mau nggak mau harus 3 hari itu selesai, kamu capeknya harus selesai dan diselesaikan dulu tanggung jawabnya. Selanjutnya habis itu mau take risk lagi ya terserah gitu. Kalau aku sih gitu sih, mungkin menjawab atau enggak? Dari Guntoro menjawab atau mau dikejar lagi pertanyaannya? Silakan. Oke, mungkin aku izin nambah ya dia dan Guntoro. Aku juga sempat lumayan sering banget sih dapat posisi dan kondisi kayak gitu, dan memang benar yang disampaikan dia, kita juga harus berani mendelegasikan ke seseorang. Semisal tadi dalam suatu tim ya, kita coba, meskipun semisal di tim itu cuma 5 orang dan Guntoro jadi pemimpinnya, tapi tiba-tiba ada suatu masalah dan 4 orang itu sebenarnya dia bukan suatu wakil atau apa, tapi kan kayak tadi yang dimention sama dia, pasti kenal, dan mungkin Guntoro punya rasa atau punya feeling, kayaknya kalau aku lempar, bukan lempar sih, tapi kayak mendelegasikan tanggung jawabku sementara ini ke orang ini, kayaknya possible deh. Dan aku lumayan sering banget ketika bahkan di organisasi yang sekarang, aku lempar ke temanku, semisal baru ada kegiatan di tempat lain, tolong ini di-handle dulu, atau punya masalah pribadi dan sebagainya, ini tolong di-handle dulu, misal sakit atau apa. Dan bahkan di kerjaan pun kayak gitu, misal baru ada kegiatan lain, aku minta tolong, Mas Mbak tolong di-handle selama beberapa hari dulu, aku baru ada kegiatan ini. Dan itu fine aja sebenarnya. Poin terbuka yang dari tadi disampaikan dia tuh aku setuju banget, dan ketika kita bisa mendelegasikan ini ke seseorang, dan itu bakal bagus gitu sih. Itu mungkin tambahan dari aku, Guntoro. Oke,
dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Silakan. Halo Kak. Oke. Halo Kak. Halo, Mas Hanif. Mau nanya boleh ya? Boleh, silakan. Kenalan dulu, Mas Ya. Hanif. Ya, kenalin. Saya Hanif Murtado dari Oke. Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Oke. Jadi gini Kak Stefani, aku mau nanya, kalau misalnya kita kerja di dalam tim yang lebih besar, mungkin sekitar 20-an sampai 30 orang. Nah, itu kan misalnya posisi kita itu ada di paling atas. Nah, itu kita buat jaga komunikasi antar anggota dengan saya sendiri dengan anggota-anggotanya, itu bagusnya komunikasinya seperti apa? Perlukah koordinasi dulu dengan setiap wakil-wakil dari setiap departemen, ataukah kita perlu langsung turun ke anggotanya? Terus kalau misalnya wakil departemen kita itu kurang responsif, apalagi kalau misalnya situasi online gini ya, itu kayak kalau misalnya kurang responsif itu kayak pada bingung gitu. Nah, kok nggak ada kabar, nanti kita bingung juga gimana ini kondisi anggota-anggota kita gitu. Oke. Dia dapat poinnya ya? Oke, silakan dia. Oke, aku izin menjawab dan nyoba jawab ya. Sebenarnya aku melihat angkatannya Mas, kayaknya Mas, aku lebih muda. Cuman menurut pengalamanku, dan sebenarnya emang lagi terjadi sih sama organisasiku, yang mana di organisasiku aku dituntut untuk menganut sumber daya manusianya. Nah, di situ jujur aja kalau dari aku sih, awalnya aku memang meminta bantuan dari teman-teman wakil departemen ya, atau aku bilang aja kalau di tempatku kadif gitu, aku minta tolong kadif untuk nge-handle anak-anaknya sendiri gitu. Sorry hujan, suaraku masih kedengeran nggak ya? Masuk kok, aman. Oke. Sampai mana tadi? Oh iya, meminta tolong teman-temanku kadif yang lain. Cuman di sisi lain, aku juga selalu kayak ngajak buat responsif di grup sih, jujur aja. Dan ada saatnya aku tuh, kalau dari aku ya, dari caraku sih, aku ada saatnya kayak nge-PC-in si teman-teman anggotanya. Kamu gimana nih kayak SKSD? Karena ya itu tadi, aku di organisasi itu sebenarnya nggak cari apa, cuman aku cari relasi itu kan. Dan dari caraku seperti itu, kadang tuh orang suka sama komunikasi yang terjalin, sehingga mereka kalau misal ada masalah, mereka bakalan mau bercerita gitu. Kalaupun kadifnya nggak responsif gitu. Jadi mereka kenal aku gitu sih. Kalau dari aku gitu sih Kak. Dan jujur itu masih salah satu problemku selama ini sih, karena situasi online ini emang susah banget buat nge-reach anak-anaknya itu gitu. Apakah menjawab atau masih kurang, atau kakak punya tanggapan lain? Mungkin boleh kan? Silakan Mas Hanif. Oke sih, ya menjawab sih. Ya memang sih saya juga kendalanya itu selama online ini. Ya maunya sih apa ya? Perwakilan departemennya itu lebih responsif. Nah, cuman cara apa ya? Ngewanti-wantinya itu gimana supaya mereka lebih mengerti gitu. Nah, kita butuh keberadaan mereka, butuh kabar dari mereka supaya organisasi ini jalannya tetap lancar gitu. Nah, Jadi, gitu. kalau kayak gitu sih, di setiap anggota, kalau misalnya si kadipnya ini nggak bisa diandalkan, aku biasanya lari ke anggota yang kira-kira masih sefrekuensi sama aku, atau seenggaknya kan gini ya, konsepnya misal di setiap anggota tuh pasti ada satu orang, biasanya tetap ada satu orang yang sebenarnya rame, tapi karena teman-temannya sepi jadi nggak rame. Nah biasanya aku ke PC ke anak yang itu tuh kayak, gimana nih kondisinya departemen kamu gitu. Kalau misalnya dia pasti jujur jawabnya, Mbak sepi gitu.
Nah di situ kayak tolong kamu nih gini kamu juga tahu kan kadifnya kayak aku lebih suka organisasi yang nggak tutup-tutupan gitu loh, kayak emang kalau kadifnya kurang responsif ya aku bilang aja itu kadifmu kan kayak gitu tuh gitu. Jujur gitu sih mas. Mas Hanif, silakan. Ya sih bisa juga. Mungkin ya lewat anggotanya yang aktif gitu ya di departemen-departemennya. Ya, oke, bisa. Udah, cukup dari saya. Oke, thank you Mas Hanif pertanyaannya. Aku izin nambahin dan dalamin poin dia tadi ya. Aku setuju banget sama poin dia yang ketika emang kadifnya, pertama ketika kita ini pelajaran dari Gojek ya, jadi aku sempat dengerin podcastnya Gojek di awal-awal gitu, ngobrol antara Kevin Alwi sama Sinadya Makarim, dia tuh bilang ini soal product development sih, tapi ketika, jadi idealnya tadi kan Mas bilang ada 20 orang, idealnya suatu tim tuh atau satu orang leader manage tuh 8 orang aja maksimal, itu benar-benar maksimal banget 8 orang. Gimana caranya kalau udah lebih banyak? Ya tadi bener, mungkin di organisasi Mas Hanif udah bikin suatu departemen di bawahnya, ya itu bener, maksudnya konsep itu udah dilakukan gitu kan. Nah terus setuju sama dia juga, ketika tadi ada wakadif atau kadif di departemen tersebut yang susah dihubungi, ya memang satu-satunya cara ya nge-approach anaknya yang lain yang emang aku sering banget gitu sih, misal kadifnya ini atau bahkan nggak kadif ya tapi PJA ini karena urgent gitu kita pengen ngobrol sama dia tapi dia nggak bisa dihubungi, ya kita lempar yang temannya yang lain dan ini running kok. Coba Mas Hanif, teknik ide yang disarankan sama Mas Dia lagi Mbak Dia tadi dilakukan dan sepertinya itu bakal works gitu. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau tanya lagi? Boleh? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, Mas, Mbak? Masuk sedikit. Silakan mungkin kenalan dulu sedikit. Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas, Mbak, atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Jadi, saya ingin bertanya terkait dengan hal koordinasi seperti itu. Jadi, bagaimana tanggapan dan istilahnya pandangan atau istilahnya opini dari Mas Nanda sama Mbak Dia terkait dengan adanya senioritas seperti itu. Jadi dalam sebuah organisasi pasti akan ada hal tersebut. Nah, jadi kalau dalam yang pernah saya alami seperti itu, kita istilahnya masih ada kegiatan seperti remote seperti di remote dari belakang, dan kemudian ketika kita itu menjalankan program kerja itu kadang tidak setuju dengan program kerja kita. Nah, biasanya kan kalau kita menjalankan program kerja kan kalau misalnya tidak setuju kan pasti akan diberikan suatu solusi yang sekiranya itu bisa diselesaikan seperti itu. Tetapi di situ mungkin saya malah tidak mendapatkan jalan keluar, dan di situ saya merasa dipusingkan seperti itu dengan adanya keputusan tersebut, di mana kita mengajukan program ditolak, kemudian mengajukan program lagi ditolak seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah kita untuk bisa menghadapi hal tersebut? Nah, jadi mungkin lebih mengarah ke koordinasi dan bagaimana cara kita itu bisa memanajemen hal tersebut dengan baik. Seperti itu mungkin Mas Ananda sama Mbak Dia mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you sedikit atas pertanyaannya. Dia dapat poinnya ya? Anda coba kasih poin 1, 2, 3-nya dong. Aku hilang suaranya soalnya. Oke. Baik. Saya izin untuk menambahkan poinnya. Jadi untuk poin pertama itu bagaimana pendapat Mas Nanda sama Mbak Dea terkait dengan adanya senioritas dalam suatu organisasi maupun suatu perkumpulan seperti itu, komunitas. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi yang bisa kita ambil seperti itu ketika kita itu mengajukan sebuah program terhadap, mungkin kan kalau kita menjalankan program kan berarti kita harus bisa konsolidasi dulu ya sama senior seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu ada penolakan. Nah, harusnya kan dengan adanya penolakan itu harus ada jalan keluar yang kita dapatkan gitu dari senior kita. Tetapi
di situ saya tidak menemukan jalan keluar, karena justru setiap program kerja yang kita ajukan itu selalu ditolak, dan ditolak seperti itu. Jadi bagaimana langkah yang harus kita ambil untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mungkin itu Kak kedua poin utama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama Oke. Sigit. Dapat ya, deh. Oke, dapat. Nah, ini nih, salah satu pokoknya kalau tim, suatu tim yang melibatkan suatu profesionalitas, perfeksionis, terus kayak senioritas, terutama itu menurutku kurang bener sih. Terutama senioritas, apalagi senioritas. Senioritas itu justru membuat timnya tuh meredup. Karena apa? Karena anak-anaknya biasanya kayak malah, apaan sih? Terus jadi mereka nggak berkembang, kayak jadi males. Menurutku, suatu organisasi senioritas, menurutku kalau misalnya nantinya kamu bakal naik nih. Nah, kamu jangan menerapkan itu. Dibuang aja senioritasnya. Nah, terus kalau yang poin keduanya, tadi itu caranya ya, kalau misalnya programnya ditolak gitu, apalagi karena tuntutan senioritas gitu. Gimana ya, kalau senioritas tuh soalnya dari orangnya sana kan. Kesalahannya adalah nggak, kecuali kalau mereka mau diajak ngobrol heart to heart, kayak di luar kerjaan, paham nggak? Kan kalau orang profesional pasti dia mungkin pas kerja dia bakalan senior junior, tapi pas di luar itu mereka bakal biasa aja. Beda kalau misalnya seniornya dibawa terus tuh ke kehidupan, dibawa terus tuh. Nah, kalau misalnya dia tuh nggak bawa kehidupan, ya mungkin kamu bisa kayak coba tanya aja, senggol aja pas kamu lagi main, misalnya, Kak, gimana sih kok ini gini gitu, kasih solusi kayak gitu, mungkin bisa. Atau kalau enggak, hal yang bisa kamu lakukan nurut sih. Kalau senior tuh nurut, mau nggak mau. Iya nggak sih? Iya nggak sih, kalau misalnya senior junior ya mau gimana? Pasti mereka nggak mau dengerin dari junior kan, gitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin dari Nanda ada tambahan atau apa gitu? Oke, aku nambahin dikit ya. Poin pertama dari dia, sebenarnya ini ada contoh kasus yang kelihatan gede banget di depan mata, dan senioritas, atau mungkin kata lainnya, kita yang di bawah nggak bisa merubah kebijakan yang di atas. Ya, satu-satunya solusi, pertama, kamu pasti pertama belajar sih. Kamu belajar gimana caranya biar kayak dia tadi, yang kegiatan yang di atas ini sekarang mungkin kurang pas, itu nggak terulang ketika kamu naik. Jadi ya udah, kalau emang nggak bisa ya pasrahin aja, berdoa, ya mau gimana lagi, karena emang nggak punya kekuatan apapun kan, itu silakan pasrah sampai suatu momen atau waktunya kamu atau teman-teman yang lain tuh naik menjadi pemimpin di sana, dan di posisi itu saatnya kamu merubah segalanya yang mungkin bisa kurang pas, dihilangkan dan ditaruh hal yang baik. Itu solusi yang kayak ya emang udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau memang masih ada celah dan kita bisa diskusi mungkin beberapa orang kayak gini, pertama pastikan yang kakak itu biasanya 1-2 orang gitu ya. Aku pernah diginiin sih sama teman-teman kemarin, aku punya suatu pendapat, ketika aku jadi pemimpin punya pendapat dan aku pengennya A. Oke, aku pengen A, kemudian teman-teman banyak tuh orang yang dia ngasih opini-opini yang berbeda, dan akhirnya aku diserang kan, maksudnya diserang dalam tanda kutip, aku nggak punya kekuatan buat mempertahankan pendapatku, dan mungkin pendapat teman-teman yang itu lebih baik loh, meskipun belum tahu ini karakter pemimpin, meskipun dia nggak mau dipimpin. Oke. Meskipun dia bakal nggak mau gitu kan. Jadi kalau kamu udah diserang dan ada potensi dia akan turun semangatnya, dan oke, aku ngalah lah gitu. Jadi mungkin tadi ya, pertama kalau nggak bisa ya ngalah, kemudian yang kedua coba sedikit berkonsolidasi dengan teman-teman yang lain, atau ketika diskusi disampaikan pendapat-pendapatnya dengan banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang gitu, tapi beberapa anak yang coba menyampaikan, kayaknya ini lebih baik loh mas atau mbak, gimana kalau kita terapin ini. Bisa jadi akan luluh dan dia ngalah, dan oke. Tapi kalau nggak bisa ya ya udah, tadi bakal si pertama sampai kamu yang naik gitu. Mungkin itu sih sedikit, ada belum dapat poinnya atau dia mau nambahin? Baik, Mas, Mbak, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang selama ini tuh agak susah gitu untuk dapat jawaban itu. Mungkin dengan adanya jawaban dari Mas Nanda sama Mbak Dia itu bisa menjadi
istilahnya pencerahan bagi saya untuk bisa menentukan tindakan dan segala sesuatu untuk kedepannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Mbak atas ilmunya. Terima kasih. Oke, sama-sama Sigit. Oke, mungkin kalau mau ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya teman-teman. Yang mau tanya silahkan. Kalau ada mau satu lagi pertanyaan. Oke, sepertinya udah nggak ada. Mungkin dari Dea, ada yang mau disampaikan closing statement atau pesan buat teman-teman mungkin soal building team, tapi udah disampaikan, tapi kalau mau dipertegas beberapa poin jenis closing statement gitu, silakan Dea. Oke, aku mau kasih closing statement, mungkin lebih ke pesan sih. Pesannya adalah ketika kamu punya lingkungan baru, misal kamu dulunya jadi pemimpin, terus ketemu lingkungan baru, jangan coba-coba, ya nggak apa-apa sih kamu kalau mau langsung gitu nggak apa-apa. Cuman kalau menurutku akan lebih baik kamu tuh ada fasenya memimpin, terus ketika kamu terjun ke suatu dunia yang kira-kira luas dan memberikan kamu banyak pelajaran, coba deh kamu jadi seseorang yang dipimpin. Kamu bakalan dapat suatu pelajaran yang berbeda ketika kamu di situ. Terus kamu bakalan punya tempat lain lagi. Ketika kamu di tempat lain lagi, coba kamu jadi pemimpin, menerapkan apa yang kamu pelajari di lingkungan baru itu. Dan itu rodanya seperti itu bakalan bikin kamu banyak belajar tentang kepemimpinan. Menurutku itu sih. Makasih. Perfect. Itu dapat banget sih. Aku ngalamin banget itu. Jadi ketika kamu di atas punya sudut pandang A, dan ketika kamu sedang di bawah sebagai followers, kamu punya sudut pandang B, dan nggak semua yang kamu sampaikan ketika di bawah itu bisa dilaksanakan di atas, dan ketika kamu di atas ingin menyampaikan yang di bawah harus gini, nggak semudah itu juga loh. Oke, mungkin itu mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Aku ngucapin terima kasih buat Dea karena udah mau sharing, dan teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi ini. Semoga bermanfaat. Aku tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di Let's Talk Indonesia Series berikutnya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanda dan Mbak Dea atas ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Semoga. Ya. Aduh, deg-degan. Oke.